Oke, teman-teman, karena di sini ada yang baru gabung, saya sampaikan sekilas ya tentang materi analisis kelayakan bisnis. Nah, sebetulnya kita belajar apa sih di analisis kelayakan bisnis ya? Sebentar, ini kurang S ya. Nah, di materi analisis kelayakan bisnis, ini kita belajar ya tentang beberapa aspek ya, teman-teman ya. Ada aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial budaya ya. Kemudian nanti juga ada aspek keuangan. Nah, ini ya. Sebetulnya materi ini adalah merupakan rangkuman dari beberapa materi kuliah gitu ya. Nah, materi ini analisis kelayakan bisnis ini cocoknya diambil oleh mahasiswa yang mengambil ataupun di semester akhir ya, semester 7 ataupun semester 8 gitu ya. Karena materi-materi di sini itu merupakan rangkuman dari beberapa mata kuliah ya. Nanti teman-teman bisa temuin di situ ya. Ada aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, aspek keuangan. Nah, yang agak-agak berat, bukan berat sih ya, karena banyak hitungan. Nah, ini di sini analisis kelayakan bisnis dari aspek keuangan, karena di situ ada bagaimana cara kita menghitung investasi ya, neraca ya, neraca rugi laba gitu ya, dan hitungan-hitungan yang lainnya ya, untuk mengetahui bahwa bisnis tersebut layak atau tidaknya dijalankan itu dari sisi keuangannya. Nah, itu ya. Kemudian sumber daya manusia juga. Nah, bagaimana cara menentukan sumber daya manusia gitu ya, sesuai ya untuk bisnis kita. Nah, ini materi-materi ini sebetulnya sudah teman-teman dapatkan gitu ya, ataupun yang akan teman-teman dapatkan bagi teman-teman yang belum mengambil manajemen keuangan atau manajemen sumber daya manusia gitu, nanti akan teman-teman dapatkan gitu ya. Memang harusnya ini diambil oleh mahasiswa yang sudah di semester akhir gitu ya, karena saya tidak mungkin menjelaskan secara detail ya apa sih manajemen keuangan, apa sih manajemen sumber daya manusia, nah gitu ya, apa sih aspek ekonomi ya, secara detail saya tidak mungkin ya, karena ini cuma satu semester dan materi ini padat banget gitu ya. Analisis kelayakan bisnis ya, ibaratnya materi kuliah analisis kelayakan bisnis ini adalah materi resume ataupun ringkasan ya, ringkasan dari beberapa mata kuliah yang teman-teman harusnya semuanya udah didapatkan ya. Tinggal ini loh penerapannya di sini analisis kelayakan bisnis. Kalau kamu mempelajari manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, nanti terapannya di sini loh seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menganalisis bisnis. Sebelum teman-teman menjalankan bisnis, kalian harus menganalisis dulu gitu ya. Layak atau tidaknya sih bisnis tersebut dijalankan. Nah, ini di sini ya teman-teman ya. Nah, seperti misalnya teman-teman ingin membuat ataupun ingin membangun ya hotel misalnya, atau ingin berbisnis rumah makan. Nah, kan kita tidak langsung ya menentukan ya, oh bisnis ini nanti layak loh, ataupun nanti prospeknya bagus loh. Nah, tanpa adanya analisis ataupun analisa ya kan, kita harus menganalisis dulu ya dari beberapa aspek ya. Aspek hukum, nah bagaimana layak atau tidak dari sisi aspek hukum. Kemudian dari sisi aspek ekonomi, nah bagaimana dari perekonomian masyarakatnya seperti apa, ekonomi pemerintahnya bagaimana, mendukung atau tidak gitu ya. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, sumber daya manusianya di sekitar itu ataupun di daerah tersebut, nah itu kompeten tidak gitu, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bisnis kita atau tidak gitu. Kalau tidak, bagaimana
yang harus kita lakukan, apakah kita mengirimkan calon-calon karyawan kita untuk diklat, gitu, ataupun kita mencari yang sudah berpengalaman. Nah, gitu ya. Nanti ada analisisnya ya. Kemudian juga dari aspek lokasi. Nah, lokasi tempat kita bisnis itu cocoknya di mana sih? Gitu. Nanti dinilai dari sisi apa sih? Nah, gitu. Kemudian sumber dayanya ataupun bahan baku di daerah tersebut mudah tidak kita dapatkan sumber dayanya ataupun bahan bakunya. Nah, gitu ya. Kalau nanti ongkos transportnya terlalu jauh ya ke tempat kita ya untuk mendatangkan bahan baku, tentunya nanti harganya akan mahal. Nah, dari beberapa aspek tersebut kita analisis ya, sehingga nanti setelah dianalisis ketemulah suatu kesimpulan bahwa usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, dari sisi keuangannya juga nanti dianalisis juga. Nah, bisnis tersebut nanti payback period ya ataupun break even point. Nah, itu berapa tahun ya? Ya, istilahnya modal yang kita tanamkan itu kembali itu berapa tahun sih? Nah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ataupun bertahun-tahun nggak akan balik modal. Nah, ini nanti kita akan berhitung ataupun kita menghitung nanti di aspek keuangan. Nanti setelah ujian tengah semester, nanti persiapkan ya teman-teman, kita belajar menghitung ya, bahwa dari sisi investasi ya, bisnis tersebut itu untung atau rugi. Nah, itu kita nanti hitung, akan menghitung ya di aspek keuangan ya, gitu ya. Pertemuan nanti setelah UTS ya. Jadi pada intinya analisis kelayakan bisnis ini untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Nah, ini analisis kelayakan bisnis ya. Jadi penerapan dari beberapa mata kuliah yang teman-teman sudah dapatkan di administrasi bisnis ya, ataupun yang belum nanti ya teman-teman akan dapatkan ya, yang belum ya kan, yang ada yang semester 3 dan semester 4 tentunya belum semuanya materi didapatkan ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ya. Oke, sudah jelas teman-teman, saya bisa lanjut nih. Sudah jelas Ibu. Ya, oke, terima kasih. Ini ada Mbak Maria, mahasiswa saya ya semester lalu. Iya Bu. Ya, oke. Tadi sudah absen belum ya? Nanti ingetin saya ya. Kalau tadi belum dicantrang apa di checklist di itunya Bu. Nanti saya checklist ya, oke. Nanti ingetin ya, takutnya saya lupa. Nanti di akhir-akhir ingetin ya. Biar saya nggak buka tutup ini sudah buka slide saatnya. Oke, di pertemuan ketiga ini nanti kita gabung ya, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga ya, kita gabung ya. Pertemuan kedua ini kita bahas aspek hukum ya, teman-teman ya. Aspek hukum ini penting sekali ya, penting sekali, harus kita analisis pertama kali gitu ya. Kenapa? Nah, kenapa harus kita analisis pertama kali sih dari sisi aspek hukum? Nah, gitu ya. Ada yang tahu? Teman-teman, mungkin ada yang sudah baca ya. Sudah baca PPT saya yang ini sudah saya share nih dari minggu lalu ya, dan bukunya tadi juga baru saya share ya. Ya. Oke, dibacakan aja mungkin ya, biar gantian bersemangat, biar nggak dosennya aja ini yang berbicara di depan ini ya. Oke, yang ganteng nih saya, mahasiswa saya ini paling ganteng kok, Mas Vincent ya. Yang lainnya cewek-cewek. Halo ya, Mas Vincent, ya, minta tolong dibacakan. Definisi aspek hukum. Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya umum dikenakan sanksi. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas suatu proyek atau bisnis yang akan dibangun atau dioperasikan. Ya, oke. Terima kasih Mas Vincent. Sama-sama, Bu. Ya, oke. Jadi aspek hukum di sini dalam bisnisnya teman-teman ini penting sekali ya. Jadi intinya, saya bicara intinya saja ya, karena ini juga ada materi mata kuliah hukum yang tersendiri ya tentang ini ya. Saya hanya membahas inti-intinya saja di sini ya. Nah, pada bisnis ya, aspek hukum ini kita fokuskan pada legalitas ya, legalitas dari suatu badan usaha ya, gitu. Tidak hanya itu, juga nanti terkait dengan perizinan usaha. Itu penting sekali ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai ya teman-teman itu
misalnya ingin bisnis rumah makan, bangun rumah makan gitu, mendirikan bangunan, di situ tidak ada perizinannya. IMB, izin mendirikan bangunan itu tidak ada. Nah, beberapa proyek yang tidak memiliki IMB gitu ya. Nah, itu akhirnya kan di stop ya, diberhentikan gitu, tidak boleh gitu ya. Nah, ada juga yang sudah terlanjur mendirikan suatu bangunan usaha. Namun dari segi tata kota dia melanggar ya, harusnya dia jalur hijau gitu yang khusus dilarang untuk dibangun di situ gitu. Ternyata dia mendirikan bangunan di situ. Nah, kalau tidak ada IMB-nya seperti apa? Nah, nanti dari pemerintah Pemkop ya pemerintah kota ya atau misalnya kalau di DKI ada dari Pemda DKI, nah disuruh bongkar ya gitu ya. Kalau tidak ada IMB-nya, IMB tidak terbit, kamu sudah membangun di situ, nah itu masuk jalur hijau, itu tidak boleh dibangun di situ gitu ya. Seperti itu sudah bangun mahal-mahal, nah kita tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan, nanti ya akhirnya ditutup ya, diminta bongkar. Nah, itu kan kita rugi. Nah, ini penting sekali legalitas ya. Nah, kemudian juga teman-teman kalau kita ingin membeli misalnya ya, kita ingin membeli suatu aset. Nah, pastikan dulu asetnya itu istilahnya sertifikatnya tidak ganda. Ini terkait dengan legalitas ya, karena kita nanti ingin memiliki usaha ya. Itu kan menanamkan investasi itu tidak sedikit ya nilainya ya. Kalau kita ingin membeli tanah misalnya ataupun gedung, nah kita cek legalitasnya ya, bener nggak sertifikatnya ini atas nama misalnya tadi Pak Vincent misalnya, Vincent ya tadi ya, atas nama Pak Vincent. Nah, sertifikat tersebut ada masalah nggak, ada konflik nggak, istilahnya sertifikat tersebut ganda nggak gitu ya. Nah, kita harus mengecek ya ke Badan Pertanahan gitu, bener nggak. Nah, ini penting sekali ya legalitas ya. Nah, kemudian kalau kita investasi juga gitu ya, ingin menginvestasikan kita membeli. Nah, biasanya ada yang suka menawarkan tuh perumahan, kemudian membeli lahan kaplingan, cek ya, bener apa enggak sih gitu ya. Nah, itu ada sengketa enggak sih? Nah, ada masalah enggak ya? Kita harus jeli ya teman-teman ya. Jangan sampai kita nanti setelah mengeluarkan investasi ataupun uang ya dengan nilai yang fantastis ya, tidak hanya 1 juta, 2 juta ya, bahkan sampai miliaran misalnya. Nanti kita kena tipu ya, legalitasnya nggak ada, sertifikatnya nggak sah, dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai. Ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Kalau kita sudah menguasai ataupun istilahnya memiliki legalitas secara sah, dari perizinan usaha juga gitu, IMB dan sebagainya, sudah kita pegang, nah, itu ke depannya insya Allah akan aman gitu ya teman-teman ya. Gitu. Tidak akan ada yang berani mengusik kita. Kalaupun kita nanti terkendala terkait dengan masalah hukum, kita sudah memiliki surat-surat atau legalitas secara resmi. Jadi aman gitu ya. Dari sisi hukum kita juga akan dilindungi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya ya, tujuan analisis aspek hukum. Nah, ini adalah menganalisis legalitas atas usaha yang dijalankan. Kemudian menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan ya. Kemudian juga menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, kemudian menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Nah, ini Oke, untuk jenis badan hukum di sini ya, ada perusahaan perorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, yayasan. Nah, teman-teman kalau ingin mendirikan usaha ya, tentunya ingin memiliki badan hukum kan. Nah, itu disesuaikan ya, sesuaikan dengan modal dan juga jenis usaha teman-teman ya. Usaha perorangan ya ini biasanya dikelola sendiri ya, ataupun firma atau perseroan komanditer atau perseroan terbatas atau dalam bentuk koperasi atau yayasan. Nah, untuk berikutnya, kenapa sih aspek hukum pertama kali harus dikaji ya? Jika berdasarkan analisis aspek hukum ya, sebuah ide bisnis tidak layak ya. Jika kita analisis ya dari sisi aspek hukumnya, sebuah bisnis itu dinyatakan tidak layak, ya ini maksudnya misalnya ya, perizinannya tidak lengkap ya. Mau mendirikan bangunan, misalnya mendirikan rumah makan, mendirikan hotel, IMB-nya tidak keluar ya. Berarti perizinannya kan tidak ada nih ya dari sisi legalitasnya. Nah, jadi
Maksudnya di sini jika berdasarkan analisis aspek hukum ya, sebuah bisnis itu tidak layak karena perizinannya tidak lengkap gitu ya, maka proses analisis aspek yang lain tidak perlu dilakukan ya, gitu karena dinyatakan bisnis tersebut tidak layak. Namun nanti ya teman-teman akan saya minta untuk latihan ya membuat proposal analisis kelayakan bisnis gitu ya. Bu, usaha saya kecil tuh Bu, ingin usaha mie ayam ya. Coba nanti kalian berlatih membuat analisis kelayakan bisnis yang nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah yang beratusan juta ataupun bermiliar-miliaran gitu ya. Teman-teman latihan nanti ya membuat analisis kelayakan bisnis ya dari aspek mungkin aspek hukum bisa dilewati ya teman-teman, kan ini merupakan dari legalitas ya perizinan ya, bisa di skip nggak apa-apa nanti aspek hukumnya ya. Teman-teman nanti bisa dari aspek ekonomi, sumber daya manusia ya, ataupun dari aspek keuangan gitu, aspek lokasi, nanti teman-teman belajar latihan ya membuat proposal analisis kelayakan bisnis yang nanti di ujian akhir semester ya. Nanti saya minta teman-teman presentasi ya hasilnya seperti apa dari rencana usaha teman-teman sendiri ya. Tidak perlu besar nggak apa-apa ya, karena untuk latihan ya. Misalnya nanti teman-teman ingin berbisnis, ingin membuat buka toko jilbab gitu ya, boleh gitu ya. Nanti analisis kelayakan bisnisnya seperti apa ya, ini belajar ya teman-teman ya gitu ya. Kemudian ingin membuka rumah makan ya Padang misalnya, ataupun ingin membuka warung mie ayam, boleh ya gitu ya teman-teman ya. Nah, meskipun nanti kalau membuka warung mie ayam juga nggak seribet itu ya gitu ya, membuat aspek analisis kelayakan bisnis sampai ribet, detail gitu ya, nggak sampai seperti itu. Tapi teman-teman untuk belajar nggak apa-apa ya, nanti boleh gitu pakai usaha-usaha dari UMKM boleh untuk belajar membuat proposal analisis kelayakan bisnis. Oke, untuk berikutnya, nah ini ya, aspek sosial budaya. Nah ini ya, apa sih yang dimaksud aspek sosial budaya ini juga penting sekali ya teman-teman dalam menganalisis kelayakan bisnis ya. Kita harus mengetahui ya aspek sosial budaya dari masyarakat ya ataupun penduduk ya tempat kita nanti mendirikan usaha ya. Oke, Mbak Maria bisa minta tolong dibacakan. Ya Bu, aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan akal budinya, serta hati nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat, serta aspek tersebut telah melekat dalam diri manusia. Demografi merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, demos dan graphein. Demos yang berarti rakyat atau penduduk, graphein yang berarti melukis. Demografi adalah gambaran yang menjelaskan tentang penduduk mulai dari jumlah perkawinan, kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Ya, oke, terima kasih. Kita next saja ya. Nah, yang ini udah jelas ya teman-teman yang depan ya. Terima kasih Mbak Mara sudah dibacakan. Nah, untuk berikutnya persepsi ya. Nah, persepsi di sini adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Nah, ini maksudnya gini ya. Maksudnya teman-teman seperti ini ya. Nah, misalnya jika kita ingin membangun suatu usaha ya. Misalnya contohnya ya, kita membangun perumahan, bukan perumahan ya, rumah makan misalnya di suatu daerah. Nah, persepsi masyarakat tersebut itu kan macam-macam ya. Nah, ini juga terkait dengan aspek sosial budaya ya, teman-teman ya. Ada yang suka gitu, ada yang mendukung ya dengan usaha kita, ada yang nggak suka gitu ya, ataupun ada yang iri dengan usaha kita. Gitu. Misalnya ya, ada di situ sudah ada warung makan gitu ya. Kita kok mendirikan rumah makan gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang warung makan ini kan mereka kan punya warung makan. Nanti kalau dia mendirikan rumah makan nih, walaupun jaraknya ada beberapa kilo lah atau beberapa meter dari rumah makan yang akan kita bangun gitu ya. Nanti dia nyaingin aku gitu ya. Nah, itu ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, gitu ya. Nah, beberapa masyarakat juga ada yang mendukung gitu ya. Kalau dibangun di rumah makan di situ nanti akan membuka lowongan kerja gitu ya. Nanti saudaraku bisa kerja di situ gitu. Ataupun adikku gitu, ataupun anak nanti bisa kerja di situ, nanti dari rame gitu. Nah, ada yang mendukung, ada yang enggak. Jadi ada pro dan kontra dari suatu usaha, itu persepsi masyarakat ya. Gitu. Nah, itu juga
terkait dengan sosial budaya masyarakat tersebut. Nah, kita juga perlu belajar ya, budaya masyarakat tersebut itu seperti apa ya. Misalnya kalau daerah Jogja, nah ini terkait dengan bangun rumah makan tadi ya. Daerah Jogja itu sukanya asin atau manis. Nah ini ya gitu, kita harus tahu ya masyarakat yang ada di sekitar situ itu ya tempat kita mendirikan rumah makan tersebut. Mereka tuh seleranya seperti apa nih? Kalau Jogja manis gitu ya, mungkin ya kebanyakan kan karena masakannya tuh gudeg Jogja tuh terkenal manis ya, ya sukanya manis ya gitu ya. Jangan masak menu yang asin gitu ya. Ya cenderung kita harus mengikuti masyarakat setempat ya. Kita lihat juga target penjualan kita, sasaran kita siapa gitu. Kalau daerah Jogja sekitarnya kita jualan di situ ya, kita harus mengikuti mereka itu sukanya menunya seperti apa, gitu. Masakannya seperti apa. Mereka rata-rata gudeg ya. Nah, sukanya gudeg yang cenderung ke manis ya. Nah, terhadap orang-orang yang menolak terhadap usaha kita harus memiliki trik-trik bagaimana sih caranya agar mereka tuh welcome ya, selama menerima usaha kita ataupun atas usaha yang kita dirikan tadi ya, dia tidak ada penolakan-penolakan. Nah, gitu kita harus memiliki trik-trik ya. Yaitu tadi caranya kita minta izin, datang ke rumahnya, gitu, membawa bingkisan dan sebagainya, gitu ya. Kalau kita baik, sopan, ramah, insya Allah ya, penolakan-penolakan ya, ataupun persepsi-persepsi negatif terhadap izin usaha ataupun terhadap usaha kita, insya Allah tidak ada. Nah, gitu ya. Dari sisi hukum sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan dari aspek ekonomi, ada yang ditanyakan? Ini dari aspek hukum ya, sudah selesai. Nanti bisa dibaca-baca ya di buku atau modul yang sudah saya bagikan tadi ya di grup WA. Oke, dari aspek hukum ada yang ditanyakan, teman-teman? Jam 20.27 ini kita lanjut lagi soalnya nih satu lagi materi.